Baiklah, jumpa lagi bersama saya Pendeta Teddy Tangkulung. Biarlah siaran ini dapat memberkati buat jemaat, bahkan siapa saja yang menonton siaran ini. Baiklah, saat ini di samping saya ada pendeta yang sudah terkenal di kalangan GPDI karena beliau adalah salah satu gembala sidang di GPDI Silian, bahkan anggota majelis daerah sebagai penghubung yang ada di Minahasa Tenggara. Apa kabar, Pak? Ya, selamat siang, Pak. Baik, puji Tuhan. Bagaimana keadaan di pelayanan di Silian? Ya, luar biasa. Karena Tuhan itu luar biasa yang punya bendang, punya pekerjaan. Ya, kapasitas saya sebagai pendeta tentunya sangat berbangga sekali kalau kami masih eksis sampai hari ini. Ya, baiklah, hari ini kita akan membahas tentang wabah yang terjadi, ya, yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Yang saya mendengar dari berita sudah mencapai 190 negara. Ya. Tetapi kita melihat bahwa hari-hari ini untuk Indonesia sudah mencapai di 4.000 yang terkena wabah ini. Nah, saat ini saya ingin bertanya kepada Pendeta Petrus Mandagi, bagaimana pandangan Bapak atas musibah yang terjadi hari-hari ini tentang COVID-19 atau Corona? Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya dalam memenuhi undangan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk memberi atau ya sekitar COVID-19 ini. Ya, pandangan saya kira ini adalah sesuatu yang sudah mengglobal dan menyebabkan dunia gempar dengan wabah ini. Namun bagi saya sebagai ketua jemaat plus sebagai pendeta di salah satu desa, dengan adanya corona ini, itu juga salah satu pengaruh. Tetapi bagi saya, kapasitas sebagai pendeta tentunya menyampaikan, mengingatkan kepada jemaat yang selama ini dipercayakan kepada saya untuk saya pandu atau saya pimpin, tentunya mengarahkan mereka supaya mereka harus menghargai apa himbauan dari pemerintah. Memang saya melihat ada sedikit ya pertentangan dari masyarakat mengenai peraturan atau himbauan pemerintah. Nah, saat ini biarlah kita sama-sama menyikapi ya apa yang dihimbau oleh pemerintah sejauh kebaikan untuk bersama-sama, terlebih untuk kalangan gereja atau jemaat Tuhan yang kita layani bersama-sama. Nah, berikut saya ingin bertanya juga, apa kaitannya apakah wabah COVID-19 ini atau corona ini ada kaitannya dengan pengenapan dalam firman Tuhan? Terima kasih, Pak. Kalau berbicara penyakit sampar, yaitu corona atau COVID-19, kalau bicara kaitan dengan firman Tuhan, itu sangat jelas sekali. Sebab jauh sebelumnya
eh, penyakit sampar ini merajalela sekarang di 5 benua yang ada di dunia ini, itu memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Di Alkitab ada banyak rasul-rasul, bahkan nabi-nabi sudah menyampaikan itu, sudah menubuatkan bahwa akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar ini membuat manusia itu menyadari bahwa itu bukan kutukan, tetapi itu adalah penggenapan firman. Puji Tuhan. Memang kita ketahui bersama bahwa Tuhan tidak akan memberikan kecelakaan. Ya. Tapi kalau wabah ini terjadi, Tuhan izinkan untuk bagi kalangan gereja atau umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menyadari lebih kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saat ini yang saya melihat ada fenomena di kalangan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya, yang menjadi pembicaraan tentang hikmat dan iman, ya. Karena saya melihat yang berpegang kepada hikmat ada ayat. Begitu juga yang keras dengan iman ada ayat. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak supaya tidak terjadi benturan? Jadi ayat ini dijadikan satu yang kurang baik kalau pandangan saya. Jadi saya ingin mendengar pandangan Bapak bagaimana sikap gembala sebagai gembala sidang di pelayanan tentang yang bertentangan tentang iman dan hikmat. Ini satu pertanyaan yang saya pikir itu berdasar sekali dan luar biasa. Kapasitas saya sebagai ketua jemaat melihat secara umum untuk jemaat bicara soal pertama masalah hikmat. Hikmat itu ada dalam Alkitab. Dalam Amsal Sulaiman dia bilang Sulaiman itu dia mempunyai hikmat, artinya ketika dia melihat situasi dia hanya minta kepada Tuhan hikmat. Dan ketika Tuhan berikan hikmat maka dia bisa memilah. Dia bisa membawa umat waktu itu. Nah, itu salah satu hikmat yang Tuhan beri kepada beliau. Nah, hubungan dengan kata iman, iman adalah dalam Alkitab dia bilang begini, iman adalah dasar dari keyakinan kita, kepercayaan kita, dasar. Jadi kalau bicara soal iman, iman adalah satu tindakan usaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Ya, baiklah. Dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya apa pesan-pesan terakhir dari Bapak Pendeta Petrus Mandagi untuk kita menyikapi musibah ini baik secara umum yang dicanangkan oleh pemerintah maupun secara khusus bagi gereja-gereja yang hari-hari ini memang masih ditetapkan aturan untuk kita beribadah di rumah. Jadi bagaimana pesan-pesan supaya dari jemaat yang dilayani oleh Bapak dan kita semua dapat mengerti dan memahami dan tidak lagi melenceng dari iman dan keyakinan mereka. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Bicara soal pandangan atau mengingatkan jemaat untuk mereka supaya mereka tidak akan terbawa dengan situasi, sekalipun di sisi yang lain mereka ini sudah punya iman. Artinya mereka sudah punya dasar. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi kalau berbicara di kaitan dengan himbauan dari pemerintah, bagaimana caranya untuk kita mengantisipasi. Mengantisipasi artinya bagaimana cara kita untuk menghindar
memutus mata rantai dari wabah ini. Nah, caranya adalah kita harus mengikuti atau mengikuti himbauan dari pemerintah. Sebab pemerintah juga itu adalah hamba Tuhan atau wakil Allah. Jadi saya himbau kepada jemaat yang saat ini saya pimpin, dipercayakan oleh sinode saya, pimpinan kami, atasan kami, saya harus bekali mereka, seperti dikatakan tadi dalam pembicaraan kita pertama, bicara soal iman, kemudian bicara soal bagaimana himbauan dari pemerintah untuk mereka berhati-hati dengan situasi kondisi yang merajalela yang sekarang gempar. Ada 5 benua yang saat ini ya dengan memakan korban sudah sekian banyak. Kemudian pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat itu harus berhati-hati. Baiklah, saat ini kita sudah banyak mendengar ya dari bincang-bincang bersama saya Teddy Tangkulung dan Pendeta Petrus Mandagi. Dan kita akan mengambil satu pemahaman atau sikap kita menghadapi musibah di hari-hari ini. Biarlah kita sama-sama dapat merenungkan juga bagaimana kehendak Tuhan di dalam situasi ini. Tetapi yang penting marilah kita saling mengasihi, menyangkut karena kita baru saja merayakan Jumat Agung dan Hari Kebangkitan. Ya, tentunya kita sama-sama berdoa biar semua akan menjadi satu berkat, di mana berkat pertolongan Tuhan akan menjadi nyata di dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat.